apa kabar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Masih bersama nggak lupa dong, nggak lupa. Tapi fokusnya udah pada kesini aja nih. Sama saya Lirinda pada hari ini yang ditemani sama bunga-bunga yang begitu cantik, yang begitu enak segar dipandang gitu ya. Tapi kalau misalkan lihat bunga, pasti juga ini ada kaitannya dengan tema kita pada hari ini. Terus kalau misalkan ngomongin bunga-bunga juga, bunga macamnya banyak ya. Ada bunga yang asli, ada bunga yang palsu, ada, nah itu dia, ada juga bunga bang. Tapi pastinya bunga bang dong, iya nggak? Iya. Walaupun bunga-bunga cantik, tidak ada yang cantik dirimu. Asik, masuk Pak Eko. Iya. Nah, kalau lihat di sini pastinya juga pemirsa yang ada di rumah udah penasaran ya. Apa sih jenis bunga yang ini? Kok kayak kelihatan asli ya? Kalau asli perawatannya kok bisa secantik ini? Tapi kalau palsu kok kayak asli gitu kan? Nah, tenang nih. Pada hari ini kita akan bahas tentunya di program kesayangan kita, yaitu Dua Dari dan Untuk Anda. Nah, sebelumnya juga kita nanti ada narasumber yang akan menjelaskan, yang juga akan melihat dan menceritakan nih, kenapa ada bunga secantik ini yang bisa dirangkai sampai juga bisa nih mendapatkan nilai harga jual yang cukup lumayan nih. Tapi sebelumnya saya mau dengarkan dulu teman saya yang cuma cantik satu, gantengnya dua ya. Apa yang dua ini kita singkirkan aja. Jangan. Dia jangan. Kita nggak bisa juga masalahnya ya. Nggak bisa main gitar juga sama ini nih, main saksofon. Langsung aja yuk kita dengarkan yang cantik-cantik. Bukan saya aja, tapi ada teman saya nih dari Mbak Monik, dia dari Ruang Embun. Satu lagu nyanyi dong. Asik. Hari putus baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati dalam masalah hati. Masalah hati, jangan sampai mengulang cerita salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Gak apa-apa ya nggak punya pacar ya.
Yang penting punya bunga. Betul. Saya penasaran kenapa lagunya begitu. Iya, nggak tahu nih Moni kenapa. Kenapa lagunya itu yang dipilih? Lagi galau aja kayaknya. Kayaknya ini ceritanya Monik atau mungkin teman-teman yang belum ngasih bunga kali sama pacarnya. Belum beli bunga. Belum beli bunga. Tapi tenang, sebelum beli bunga ada rekomendasi juga yang tadi sudah Lulik spill sebelumnya di awal. Kita nih ada bunga-bunga yang keren banget loh. Jadi mungkin pemirsa juga yang ada dimanapun Anda berada bisa tahu apa sih bunga yang sedang dihadirkan pada hari ini. Langsung saja saya panggil narasumber kita, ada Ibu Dewi Hiromi dan Mbak Rahma Anissa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, inilah yang bertanggung jawab membawa keindahan, membawa keceriaan, dan membawa kecantikan. Ada Ibu Dewi, Iya. dan juga ada Mbak Rahma juga nantinya ya. Oke, dengan Ibu Dewi saya mau tanya ini, di depan kita semua ini asli apa palsu? Ini bunga palsu. Ini bunga palsu. Iya. Wah, hati-hati ya. Cinta juga ada yang palsu soalnya. Bukan cintamu. Bukan ya. Asli 24 karat. Ini ceritanya adalah bunga palsu. Iya. Bunga apa sih sebenarnya atau bahan dasarnya ini sebenarnya apa sih Ibu Dewi? Ini kita sebutnya bunga akrilik ya. Bunga akrilik, Iya. benar. Dengan tema kita juga pada hari ini adalah pesona bunga akrilik. Mungkin juga sebagian pemirsa di rumah sudah ada yang mengetahui atau bahkan sama sekali belum ada yang tahu gitu ya. Kita kulik-kulik dulu nih sebenarnya. Kalau boleh tahu profesi Bu Dewi ada pekerja juga atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga aja. Kok ibu rumah tangga kreatif banget sih? Iya. Saya jadi ini tersindir nih ya kan, kayak kaum rebahan gitu ya. Apalagi generasi muda sekarang kayaknya malu ya sama ibu rumah tangga yang satu ini gitu kan. Nah kalau kenapa nggak malu? Oh iya bener juga sih. Khususnya kita nih ya, kaum wanita gini. Kalau bunga akrilik sendiri, Ibu Dewi udah kenal dari berapa lama sih? Saya kenal udah 3 tahun yang lalu. 3 tahun, Iya. berarti sebelum pandemi sebenarnya sudah kenal, Iya. kemudian pandemi semakin kreatif mungkin ya, Iya. sampai dengan sekarang. Oh di 3 tahun yang lalu siapa yang mengenalkan Ibu? Lihat dari YouTube, teman? Dari atau- teman. Dari teman, karena teman juga Bikin juga. bikin kayak gitu, Iya. tapi jauh juga ya, pengalamannya Iya. mungkin udah lebih jauh. Iya. Akhirnya ketularan deh sama teman. Ternyata teman itu membawa ini juga ya Bu ya, membawa rezeki, Iya. membawa hal yang positif gitu. Saya temenan sama yang di sini kayaknya nggak bawa positif deh, bawanya gombalan mulu. Bawanya gombalan mulu gitu ya. Nah kalau Keren loh, ini bisa bikin, Mbak, ibu saya bahasa dulu ibu saya. Panggilnya Mbak. boleh. Mbak Dewi bisa bikin bunga yang cantik banget. Iya. Gimana sih ya? Nah, kita juga mau tanya nih, kok bisa sih bikin bunga cantik seperti ini? Itu harus les dulu atau ada kelasnya atau otodidak langsung bisa? Itu tadi Awalnya. kita belajarnya sama teman ya kan. Terus kalau untuk yang model-model seperti ini berkreasi sendiri aja. Oh, oke, mengembangkan sendiri, mengembangkan kreasi sendiri, sendiri. iya. Jadi awal dasarnya dulu deh, Bu Dewi, awalnya dulu tuh bikin bunga apa? Seperti ini awal-awalnya ya. Oke, yang boleh ditunjukkan. Seperti ini aja, belajarnya tuh yang seperti ini Itu aja. simpel, itu yang paling simpel. Iya, yang paling simpel. Dalam dunia perakrilikan. Iya, paling simpel. Menurut saya yang paling simpel adalah beli. Paling simpel kayak gini. Bener kan? Nggak ada yang Ini lebih simpel lagi. tapi lebih kreatif kalau kita bikin. Iya. Itu paling simpel ya. Iya, paling simpel. Oke, kalau misalkan saya mau awal-awal bikin, yang pertama mungkin yang Iya, Ibu pegang seperti itu. ini aja. Ada nama-nama tekniknya nggak sih kalau dalam bikin bunga akrilik? Kalau misalkan menjahit itu kan ada yang menyulam, meronce atau apa gitu. Kalau dalam istilah bunga akrilik ada nggak? Meronce. Meronce juga Iya, sama meronce, ya, iya. digabung-gabungkan. Iya, digabung-gabungkan. Kemudian bentuknya itu kalau boleh tahu kok bisa dia berdiri itu ada apa di dalamnya? Pakai kawat itu. Oh pakai kawat.
kawat. Iya, kirain tiang listrik di dalam, nggak mungkin ya. Tegak banget. Kirain. Iya, lain lagi, betul. Kemudian ini akrilik. Nah, sebenarnya nama akrilik sendiri kita mungkin agak asing juga ya. Tapi kalau mungkin di dunia dekor itu juga sebenarnya udah umum. Jadi sebenarnya akrilik itu bahannya apa sih Bu susunannya? Kalau bunga akrilik ini bahannya melamin. Melamin. Iya, Oke. melamin. Plastik ya, sejenis plastik juga? Enggak, melamin. Melamin. Cenderung ke kaca juga? Enggak juga ya. Iya. Memang dia sendiri melamin. ada namanya melamin. Iya, melamin. Bedanya sama plastik apa? Nah, betul. Bedanya plastik sama akrilik nih apa, Kalau Bu? melamin mungkin nggak mudah pecah ya. Oke, baik. Kalau melanin nggak mudah Terus pecah. dia lebih mengkilat. Kalau plastik mungkin nggak mengkilat ya. Tidak secantik ini warnanya. Iya. Mungkin plastik bisa cantik, tapi kalau harus diwarnain lagi Iya. mungkin ya. Kalau ini kan Kalau memang ini sudah kan memang ini. sudah mengkilat memang. Oke, nah makanya bunga akrilik itu namanya adalah dari bahan dasar pembuatan kita ini adalah namanya akrilik. Ya Bu ya, Iya. yang terbuatnya dari melanin biasanya kita sebut seperti itu. Nah kemudian ini bukan kita yang bentuk atau memang sudah ada bentukan kelopaknya? Kita bentuk sendiri. Kita bentuk sendiri, Iya, per kelopak per daun kita rangkai sendiri. rangkai sendiri. Iya. Itu digunting nggak? Enggak. Jadi sistemnya dia dimasukkan. Iya, pakai kawat lilit ya kan, seperti ini kawat lilitnya. Baru Kemudian dibentuk dijadikan satu persatu. Mm-mm. Oh, saya kira dia tuh berbentuk kayak kertas dulu, kayak origami kan, kertas segi empat. Iya. Mau dibentuk kita gunting-gunting dulu enggak ya? Enggak ada. Kalau ini memang sudah tersedia kelopak-kelopaknya, mau kita pilih yang mana gitu ya Bu ya? Baru kita ronce tadi kita rangkai. Ada bolongannya? Iya, ada lubangnya. Oh, ada lubangnya, seperti itu. Baik. Kalau yang simpel tadi deh, yang warna orange tadi Ibu Dewi lihatkan ke kita, itu berapa lama pengerjaannya? Kalau model ini setengah jam lah ya. Setengah jam ya? Itu buat Bu Dewi ya? Kalau saya sebulan ya, nggak berapa yang nyampe. Kayaknya nggak bisa deh. Iya, setengah. Nggak bisa tuh. Oh, yang Ini bukan semangat aja udah setengah jam. iya, soalnya mungkin kalau nggak biasa kali Mas gitu kan, kita nggak biasa. Kalau Bu Dewi kan kita udah terbiasa. Mungkin kalau kayak Luli orang awam yang baru megang bunga akrilik 1 jaman mungkin bisa ya. Iya. Itu pun kalau ada niat ya. Semua tuh diawali dengan niat gitu. Saya tanya juga deh Mbak Rahma, kayaknya Mbak Rahma ini sumuran sama saya. Betul nggak sih? Mbak Rahma kalau boleh tahu udah berapa lama menekuni bunga ini, bunga akrilik? Dari sekitar 2 tahun yang lalu. Oh 2 tahun pandemi ya? Gabut ya Say? Iya kuliahnya online jadi sambil ya, betul. Kalau boleh tahu jurusannya apa kuliahnya? Wah sama kimia. Wah sama, saya juga kimia. Kebanyakan makan micin dannya. Oke, kalau Mbak Nisa masih kuliah sampai sekarang? Masih kuliah. Saat ini juga hobinya adalah bunga akrilik gitu. Udah punya pacar belum? Nah, Mbak Nisa udah punya pacar belum? Kasih tahu nggak ya? Oh belum tuh, langsung dijawab. Wah. Kalau pacarnya mau ngasih bunga, nanti suruh pesan, ya kan? Pesan dulu ya, saya baru dapat nomor HP saya gitu, ya kan? Berarti, Kan bikin ini kan pasti pakai perasaan kan. Kalau bete nggak bisa. Nah gimana tuh? Apakah tiap perasaan misalkan lagi bete itu bisa bikin bunga nggak? oh. Kan kalau bunga itu harus pakai perasaan. Kalau nggak punya perasaan gimana Bu Dewi? Iya, biasanya itu kita misalnya mau merangkai seperti ini gitu Wah, ini ya. sulit banget Terus nih. nanti ada yang order mintanya sama gitu ya. Tapi kalau kita pas nggak mood itu nggak akan bisa sama juga hasilnya. Nggak akan dapat sama persis ya. Iya. Karena ini bukan cetakan pabrik ya. Iya, karena bisa handmade. iya handmade, jadi harus beda. Mungkin ada perbedaannya. Iya. Kalau misalkan by request berarti bisa ya Bu? Bisa. Berapa lama biasa pemesanan kalau by request? Tergantung modelnya. Kalau model-model yang besar gini ya Semakin bisa rumit. sampai seminggu. Cepet juga ya, seminggu ya. Ya itu sudah lama itu. Saya kira ini bakal sebulan, itu nggak nyampe juga. Enggak nyampe. Sudah terbiasa. Karena udah terbiasa, Iya, terbiasa oleh cinta dan perasaan. Gitu. Iya. Au, gitu ya. Tapi kalau misalkan
saya pesen gitu, ditambahin dong Bu Dewi ada ininya atau ada manusianya berdiri di sini gitu. Bisa aja kalau ada bahannya. Bisa. Sebenarnya bahannya mudah didapat atau sulit Bu? Mudah banget. Beli di sini, beli sama saya langsung bisa. Oh sama Ibu juga bisa beli. Wah. Online juga banyak. Online juga banyak. Tinggal searching aja ya, Iya. namanya akrilik sudah banyak. Sudah banyak. Iya. Sebenarnya ini di dunia bunga akrilik ataupun juga kreativitas dalam akrilik itu sebenarnya banyak jenisnya ya Bu ya. Ada yang bikin bunga kayak Bu Dewi, kemudian juga ada lagi apalagi Bu jenisnya? Tempat tisu. Tempat tisu bisa juga dari akrilik. Iya, tempat aqua. Tempat aqua. Tempat jujuran bisa jujuran. Tempat jujuran bisa, oh iya, bisa, tempat bisa. jujuran, hiasan gitu ya. Iya bisa. Oke, kemudian juga yang paling simpel bikin bros. Iya, bikin bros. Ada lagi perhiasan bisa? Gantungan kunci. Gantungan kunci, cincin mungkin buat Iya. kelopaknya. Gelang. Iya. Bisa juga. Wah, Gantungan perasaan bisa. menggantungkan perasaan nggak bisa. Tolong, ya. Untuk perawatannya sendiri deh, saya boleh tahu. Misalkan saya pajang di ruang tamu. Kalau bunga asli kan kita harus nyiram, harus lihat tanahnya, kondisi kelembapan dan segala macam Iya. gitu. Kalau akrilik apa Kalau keistimewaan? bunga akrilik kan paling gampang cara merawatnya ya. Misalnya debu gitu ya, cukup kita sulap, kita cuci. Oh, cuci boleh? Nggak perlu direndam ya, misalnya cuci langsung aja dicelup di air sabun itu. Setelah itu dikeringkan. Wah gitu salah, aja. kemarin saya masukin mesin cuci, rusak ya bunga saya Bu. Iya. Oke, wah ternyata gampang sekali dan Gampang. debunya pun juga tinggal dipakai sula aja udah bersih. Dan dia tetap mengkilat. Dan tetap mengkilat, Iya. itu juga kelebihannya. Oke, kalau dari Mbak Nisa sendiri ada nggak teman-temannya mungkin di kelas atau temannya di sosial media yang tertarik dengan kreativitasnya Mbak Nisa? Sebenarnya kalau di teman-teman saya kurang sih. Oke. Ini karena ribet ngebuatnya jadi Mm-mm. kurang. Justru malah pesan langsung kali ya. Karena masih muda ya, jadi Karena mungkin nggak masih terlalu muda, tertarik. betul. Karena kreativitas orang kan berbeda ya Mbak Nisa ya. Ada yang saya mungkin kayak Mbak Nisa sama Bu Dewi juga yang suka akrilik, mungkin ada juga yang penikmat kreasi lainnya Iya. gitu. Wah seru banget nih. Tapi kalau Ada bunga yang cantik sini loh. kenapa? Ada bunga yang cantik sini. Apa bunga apa? Boleh gambar juga. Bunga apa? Oh ini bagaikan bunga-bunga. Kaget loh langsung di shoot loh Bapak Monik, luar biasa. Iya mahal loh jujurannya saya di shoot. Oke, ya jangan sebut merek ya, maharnya tinggi soalnya. Tapi kalau misalnya kita lihat bahan-bahannya selain akrilik, apa aja nih Bu Dewi kalau kita perlukan? Vasnya ya. Vasnya Terus boleh. untuk biar ngepot itu pakai semen putih. Oh pakai semen putih. Iya. Nah Oh, seperti ini kan, biar iya, dia iya. pakem di dalam kita pakai semen putih. Akhirnya itu mengeras ya jadinya. Iya, dia ngering Oke, keras. iya, Jadi iya. kalau nyuci tinggal misalnya air kita celup gini aja nggak akan jatuh. Oke, pakai semen Gitu. putih. Berapa Semen kilo putih. nih belinya? Satu sak kayaknya nggak Iya, mungkin. lebih hemat langsung satu Lebih sak. hemat satu sak sih Iya. sebenarnya ya. Oke, semen putih, gunting, perlu untuk Gunting, motong. iya, baru lakban. Lakban juga. Iya. Lalu kawat. Kawat. Kawatnya yang Kalau kawat saya pakai yang kiloan aja ya, beli di toko bangunan, lebih hemat. Oke, kawat kiloan, Iya. kemudian yang kawat yang bisa dirangkai Iya, ya. buat ini tadi kawat roll ngeliat ya. pita, kawat roll. Kawat roll, kemudian apa lagi Bu Dewi? Itu aja paling Itu ya. aja, iya. Pakai lem? Pakai tang, gunting, tang yang paling utama ya buat motong-motong Oke, tang. kawatnya. Tang. Iya. Rantang dong. Pakai lem? Enggak. Enggak. Nggak Oh, enggak ada pakai lem, Iya. enggak ada teknik lemnya juga, enggak ada ya. Cuma Nggak hanya ada. meronce saja Iya, dan meronce. menggabungkan Iya, gitu. heeh. Wah, seru banget nih. Nanti mungkin saya bisa gabung nanti sama boleh, teman-teman iya. untuk belajar. Mau gabung juga, mau ikut belajar. Enggak, mau ngeliatin Mbak Nisa aja. Oh, mau ngeliatin Mbak Nisa aja. Iya. Apakah bikin bunga ini harus punya jiwa seni? Oh iya, boleh kalau misalkan kita mau ikut
ataupun juga ingin bikin bunga akrilik ini harus punya jiwa seni nggak? Jujur ya, saya nggak ada jiwanya, otak kiri kanan juga nggak nyambung. Biasa kan orang-orang kreasi itu otak kiri sama otak kanan berjalan ya. Saya kok, iya kalau saya jalannya mulut aja gitu. Beda. Gimana? Harus ada seninya nggak? Kalau menurut saya nggak juga ya, karena saya dulu juga nggak tertarik sama sekali. Masa sih? Iya. Masa sih? Bohong deh. Sampai teman sering ke rumah ya, main sampai ke rumah. dibawain bahan, disuruh belajar, saya nggak tertarik. Nggak tertarik. Karena ribet ya gitu. Karena ribet. Tapi akhirnya penasaran, jiwa penasaran ya. Akhirnya jenuh di rumah kan, ngapain gitu. Akhirnya mencoba-coba ketagihan. Oke. Apalagi sudah jadi cuan ya, jadi ketagihan. Coba-coba ketagihan jadi cuan. Iya, jadi bawa berkah juga nih. Iya. Tapi cuan, betul. Hobi-hobi jadi cuan ini salah satunya adalah merangkai bunga akrilik. Tapi ini sebenarnya juga merangkainya nggak bikin kita yang stres banget, nggak? Bisa nyambil? Iya, bisa nyambil. Nyambil cucian? Nyambil cucian, nyambil masak. Sambil masak, ngomong anak, nonton TV. Boleh sambil ngerumpi. Ngerumpi bisa. Gila bisa ya, say. Iya. Itu jangan dilewatkan. Iya. Sambil ngerumpinya itu. Tapi memang kalau tangan berjalan sambil kita mungkin ngobrol sama orang, nggak kerasa. Iya. Motorik semua kerja. Ya kan, kaki sambil ngepel. Itu multitasking banget ya kalau kayak gitu ya Bu. Pengalaman Bu Dewi deh selama 3 tahun yang sangat luar biasa dengan bunga akrilik gitu kan. Kalau misalkan dilihat gitu, keluarga gimana melihatnya? Mama nih dari kemarin kayaknya bunga akrilik terus dirangkai gitu. Awal-awal ya kayak nggak suka gitu ya, rumah kan terhambur ya, kayak gini kan jadi terhambur gitu ya. Tapi begitu dapat cuan suka aja. Iya. Ada anak kecil di rumah? Nggak ada. Kalau punya anak kecil kan biasanya, apa nih mah, apa nih, jadi hambur. Kebetulan ya. pada besar anak-anak. Ada besar semua, seru. Jadi semua keluarga mendukung, karena semua dapat cuan. Iya betul. Oke, luar biasa. Ini juga teman-teman saya sambil banyak yang praktek nih sama Mbak Nisa ya, bisa kita lihat. Pokoknya kita nilai. Nanti yang bagus dapat mobil. Iya. Mobilnya dari mana? Dari fotokopian. Pokoknya kita lihat kreasinya. Kenapa? Iklan. Waduh, iklan dulu deh. Boleh. Setelah ini saya akan kembali lagi dan juga boleh deh, saya juga ikut tertantang jiwa kewanitaan saya untuk bisa bikin bunga akrilik. Nanti Ibu Dewi bikin, saya yang nilai ya. Jangan kemana-mana, tetap di program 2 dari dan untuk Anda. Di mana kini kau berada, jangan biarkan diriku dalam kesusahan. Oh bunga
selalu sibuk bekerja. Papa juga sibuk dengan urusannya. Tak ada waktu untukku bercerita. Padahal hanya kasih sayang yang ku minta. Begitulah aku, jarak, dan papa mama. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sing si bantuan ikan bikin marjo dan sormari kotak di dalam lari, si bangkar jula, si bangkar jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Bunga beri aku satu kesempatan lagi, jangan sampai ku mengemis padamu. Bunga ku berjanji kali ini akan ku tepati, karena ada lelaki. Padahal aku udah nunggu momennya, kirain karena aku lelaki. Ternyata engkau lelaki ya. Oke pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih bersama saya Luli dalam program kesayangan, Dua Dari Dan Untuk Anda. Dari dan untuk Anda, dua. Iya, pesona bunga akrilik tadi yang sudah kita bahas, bahwasanya bunga akrilik ini atau bahan dasar akrilik ini awalnya itu adalah dari melanin sendiri ya Bu ya. Kemudian kita rangkai, kita ronce dengan sedemikian cantik hingga menghasilkan suatu seni dan juga cuan yang begitu menjanjikan. Wih, keren banget nih. Dan juga semakin majunya perkembangan kita di dalam dunia teknologi, bahkan dunia seni pun juga semakin kreatif ya. Karena dituntut karena mungkin dari tahun ke tahun, kemudian kebutuhan manusia juga. Nah, kalau dari Ibu Dewi sendiri juga saya mau tanya nih Bu, gimana sih cara kita supaya suka nih dengan dunia bunga akrilik? Apakah harus setiap hari dikerjakan 1 hari 10 bunga? Atau mungkin harus misalkan ikut namanya komunitas? Kalau menurut dari Ibu Dewi gimana tuh
cara mengembangkannya? Kalau menurut saya ngembangkannya itu ya setiap hari kita walaupun sebentar ya tetap bikin gitu. Kadang-kadang ada kalanya memang moodnya hilang gitu ya. Iya betul. Tapi namanya kalau tetap semangat sudah hobi itu nggak bisa. Sehari nggak pegang nggak bisa. Iya betul. Sehari nggak pegang tuh rasanya bagai bunga tanpa kumbang di taman ya. Bu Dewi sendiri akhirnya jadi wah saya suka ternyata apa momen-momen gongnya gitu. Apa? Wah saya ternyata suka nih gitu. Ya itu tadi ketika kita bikin terus ada yang beli gitu ya, ternyata kita kita merasa ada kesenangan tersendiri. Tersendiri. Lagi-lagi duit ya saya menyenangkan hati gitu kan. Pokoknya ketemu duit, wah ternyata ini gong saya gitu ya. Nggak nyangka gitu ada yang suka ternyata sama kreasinya gitu. Oh iya sih, aku padahal sudah, aku pura-pura lupa loh supaya nggak ada yang ngingetin. Oke deh, Bu Dewi mau nggak ngajarin saya? Oke, ayo. Boleh? Boleh. Tapi harus perlu sabar loh. Iya. Ini segmen sampai 10 segmen ya, teman-teman. Ya, karena jadinya bulan depan. Tapi saya juga mau tahu, kalau teman-teman mungkin pemirsa di rumah mau lihat aktivitas Bu Dewi bikin bunga akrilik itu ada channelnya? Ada YouTube? Ada, YouTube. Instagram? Iya. Apa nama Instagram dan YouTube? Channel YouTube dan Instagram tuh sama-sama Hiromi Akrilik. Hiromi Akrilik. Iya. Oke, langsung aja di searching. Langsung aja. Nanti jangan lupa komen-komen juga dan sharing. Ya. Oke deh, boleh. Yuk, sesuai dengan janji saya, ada Mbak Nisa boleh juga ngajarin saya Mbak ya. Teman-teman saya udah curi star duluan, nggak boleh. Itu harus dibongkar dulu tuh kayaknya. Ayo, saya ikut ke sana juga. Kasih semangat buat saya dong buat bikin bunga akrilik. Saya bisa nggak ya gitu. Kalau bisa bangun bunga berarti bisa membangun rumah tangga. Asik. Oke, saya mulai dari niat dulu ya. Kemudian saya doa. Nawa itu katanya. Ayo Bu, boleh. Yang pertama adalah saya dikenalkan dulu ini bahan-bahannya ya. Iya. Ini kelopaknya. Itu kelopak sekop kita sebut ya. Kelopak sekop. Oh, nggak hanya sekop sapu aja ya, tetapi ada kelopak sekop. Iya, namanya lucu-lucu memang. Tuh, ini ya. seperti ini. Kemudian ini pakai corong, namanya corong. corong kesaktian abadi, yang mana corongnya? Ini corong. Nah, ini corong. Oke, saya boleh minta corongnya Mbak satu? Iya. Oke, ini namanya corong. You know? Corong, yes, corong. Oke. Kenapa? Apa? Corong heo, ya bisa. Terus ini bisa nempel, bagaimana caranya? Dirangka ya, seperti ini. Nah, pakai benang, kan pakai nilon. Nilon. Iya. Pakai niat juga ngelawak teman saya ya. Pakai nilon. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini nggak amburadul punya orang ya. Digunting dulu. Oh, tetap cantik, terima kasih. Nanti tolong di-cut ya hasil saya. Pokoknya langsung jadinya ini loh. Nggak bisa di-cut ya. Pokoknya jadinya langsung seperti ini. Nah, ini nilonnya. Ini panjangnya harus sesuai. Iya, kurang lebih berapa ya? Berapa senti? Pokoknya sepergelangan tangan sampai siku gitu lah ya. Ya, kurang lebih 80 meter ya, usah ya kepanjangan. Kemudian yang dimasukkan ya? Berarti kita ini langsung susun dua gini. Masukkan sekopnya dulu. Antara belakang dan belakang menjadi kesatuan yang utuh seperti negara Indonesia gitu ya. Oh, ini terdobel ya? Ambil aja satu. Kalau boleh tahu ini belinya per biji atau per pon? Per pon. Satu per jam ya lain. Per pon tuh sama dengan setengah kilo. Oke, satu pon itu sebenarnya setengah kilo ya, setara atau kurang lebih satu plastik besar itu. Satu plastik. Oke. Setelah itu kita masukkan seperti nyulam menjahit ya? Nyulam alis. Menjahit. Saya misalnya nyulam alis gitu. Langsung dua-duanya. Iya. Oke, dimasukkan. Sabar ya kameramen. Ya, nih. Taran, sudah jadi kalung. Udah gitu aja lah ya. Hidup itu perlu simpel-simpel aja, meronce. Bukan
ya. Oke, ini udah 50% Bu Dewi? Belum. Iya. Belum ada 50%. Oke, sudah begini. Lanjut, kita gini lagi pasangnya sama. Hanya ini nilon yang dari atas. Nilon dari atas kemana nih Bu? Iya. Ini Kita masukkan ke bahan yang dua tadi. bahan yang dua tadi ini. Masukkan begini. Ya Allah, ribet nilon. banget ya. Ini masukin sini ya, ibu-ibu ya. Gini atau begini? Iya. Ini masuk. Kemudian yang ujungnya juga sama. Iya. Dibolak-balik, ya kan? Sebentar Bu, yang satu saya punya hilang Bu. Oh ya, ini ke sini. Masukkan. Baru nilon yang bawah. Gini. Nilon yang bawah. Oh, masuknya berdua. Satu aja. Nah, masuk dua gini, baru nilon bawah, tembus bawah juga gini. Oh, silang. Ya, bentar ya. Bisa di-cut? Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Oke, saya paham itu. Berarti ini masuk dulu sampai ke kedua. Sebentar ya. Ini, kemudian ujungnya pun demikian. Nah, baru yang nilon Ini satunya ke sini. Lihat dari bawah. Ke sini juga. Terus tembuskan ke teman yang satunya. Iya. Gampang itu. Wah, besok saya ikut komunitas Ibu Dewi. Oke, seperti ini. Betul. Begitu seterusnya sampai 5 kali. Sampai 5 kali kok banyak ya, Bu? Iya. Oke. Sampai 5 Oke. Wow, saya sudah jadi, teman-teman. Tepuk tangan dulu. Saya sudah 5 kali, luar biasa. Kalau sudah begini, corongnya kapan masuk, Bu? Nah, ini namanya sakura. Harus percaya dong. Kita kan harus cari mempercayai, Cili. Terus corongnya kayak apa masuknya langsung? Kita langsung pakai ini, namanya sakura kan? Namanya sakura. Jadi seperti ini ya. Sakura. Ada lagunya Sakura gimana, Say? Senada cinta bersemi gitu lah ya. Masukkan Kok itu bisa masuk, Bu? Gimana caranya? Ibu, ini kan ada lubangnya ini kan? Kita masukkan. Oh, berarti semuanya itu ada lubangnya. Iya, betul. Oke, ini dipotong dulu. Ya. Potongnya kira-kira? Kira-kira. Ya 2 dm ya. 2 dm itu sama dengan 0, berapa gitu ya. Setelah itu Masukkan. Jadi sakuranya ini untuk di tengahnya ya, Bu? Iya. Sarinya ya, buat sari. Ini buat sari gitu ya. Sari dipanggil? Oh, bukan. Ini seperti ini. Baru masukkan. Dimasukkan. Setelah itu masukkan corongnya. Corongnya dimasukkan di mana, Bu? Ini. Dari bawah? Oh, gitu. Lubangnya kecil banget tuh. Oh iya. Sebentar, saya ada pemaksaan dulu. Nggak boleh ya. Bentar, Bu ya. Saya usaha dulu, Bu. Kamera jangan ke saya dong. Kok nggak bisa masuk ya? Ini gimana Bu caranya, Bu? Oh, saya tahu. Dia harus diputar-putar dulu, dijilat, dicelupin. Oh, enggak ya? Diputar-putar dulu ya, Bu Dewi ya. Diputar, ya. Ini teman-teman sudah pada bisa banget sih. Udah pintar ya, udah hebat. Ada yang mau ditanya nggak sama Mbak Rama? Boleh. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Ada, boleh, silakan dong. Pakai mic-nya dong, sayang. Iya. Biar teralihkan gitu. Biar saya masukkan dulu. Ayo, lanjut. Mbak Rahma Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pembuatan bunga akrilik ini, kesulitan apa sih yang paling susah? Terus, pemasarannya paling jauh sampai mana? Betul. Ya. Ini pertanyaan buat Mbak Nisa atau buat saya? Boleh buat Mbak Nisa dulu deh. Ya, Bu Nisa sama Bu Dewi boleh gantian. Atau gambreng aja lah, Bu. Iya, Om Pimpa. Silakan. Kalau kerumitan itu biasanya di model ya gitu. Bagi kalau request ya, Bu ya. Ya, misalnya request model bisa sih, cuma ya mungkin agak lama pengerjaannya gitu kan. Kalau penjualannya alhamdulillah udah sampai kemana-mana ya, ke Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Pulau Bangka juga sudah. Wih, sampai ke Bangka Belitung.
Kalau dari Mbak Nisa sendiri apa kesulitannya, Mbak? Sama sih dari model. Kadang kan ada yang kayak gini tingkat 3 gitu kan susah. Gitu. Paling jauh atau paling orderan paling pernah dibuat sampai mana? Ada mungkin teman dari daerah mana mungkin ada pernah pesan? Tenggarong. Teman Tenggarong sih, Wih, teman SMA gitu kan. keren. Oh mau dong gitu. Karena dia kepo dengan Instagram kan, udah lihat dilihat gitu, ya. Request warna mau. Oh, oke. Saya pesan satu aja sih sama Mbak Disa sama Mbak Bu Dewi. Jangan customernya itu kayak saya gitu ya. Kebanyakan model, kebanyakan mau. Pasti nanti nomor saya diblok. Saya mau bunganya itu adalah bentuk segi 5 ya, dengan komposisi warna hijau kubiniu gitu. Angel turunan nih gitu. Oke, sudah selesai. Corongnya udah masuk. Terus juga ini sarinya juga udah ada warna putih. Kita bedakan supaya terlihat ada sarinya di dalam ya gitu. Kemudian juga komposisi warnanya juga bagus. Mungkin bisa kreasi mau warnanya kuning, boleh cantik juga, atau warna hijau atau apapun ya yang ada gitu. Kemudian setelah ini bisa jadi satu tangkai gini gimana tuh? Kita rangkai pakai ini kawat. Pakai kawat lagi. Ya, ini teknik yang sulit atau memang masih mudah ini, Bu? Masih mudah, kalau yang kecil-kecil gini masih mudah. Sebenarnya tingkat kesulitannya itu adalah kalau kelopaknya udah bertingkat ya. Oke, baik. Kalau menurut saya semuanya sulit ya. Karena belum terbiasa. Karena belum terbiasa. Oke, ini udah karya saya satu. Saya mau kasih tangkainya seperti apa dulu, Bu? Tangkai kawat. Oh, ini yang kawat beli di besi bangunan ya? Iya, di toko bangunan. Di toko bangunan. Kita potong. Kira-kira berapa? Kayak kawat kembang api. Kayak kawat kembang api. Iya, kreatif juga. Ini harusnya nggak di gini ya. Oh, diluruskan aja. Tetap aja terbuka. Nah, inilah ini peserta yang bikin pengajarnya kesulitan ya. Baru kita buka gini, nah baru dimasukkan. Ini dipaksa ya, Bu ya? Iya, dipaksa. Kekerasan ini. Kekerasan dalam bunga. Oke, baru mestinya ditutup dengan baru ditutup dengan ini, dililit. Oke, biar menyamarkan. Boleh. Kalau saya lilit-lilit bisa. Nah, sebentar. Gampang sih. Secara teori ya gampang bener. Sebenarnya kalau kayak saya yang belum pengalaman, apalagi jiwa-jiwa seninya mandek gitu ya, mentok, nggak bisa gitu. Ini mohon maaf, saya dari tadi gini nih kagak keputar ya. Nah nih lihat nih zoom, kok kagak keputar. Ya, nggak usah komen deh, coba deh ke sini ikutin gitu. Mbak Monik mau, pasti stres. Oke, dia sampai ke bawah gini ya. Sampai ke bawah seperti ini. Nah. Oke, harus menutupin besinya. Iya. Biar kekurangan ini tertutup dengan abadi gitu ya. Warnanya sebenarnya boleh request juga nggak? Boleh. Ini hijau. Boleh. Ada macam-macam warna. Semua warna ada. Bu Dewi jual. Wah, oke. Semua ada ya, Bu ya? Ada. Perlengkapan rumah tangga jual, Bu? Enggak. Jual bunga aja. Beda ya. Saya mau beli panci padahal. Iya. Jadi buat mungkin pemirsa TVRI yang dimanapun Anda berada yang menyukai seni yang baru ini, sebenarnya nggak baru-baru juga ya, Bu ya? Udah lama. Tapi kalau mungkin melihat program kita pada hari ini tertarik, boleh deh langsung aja tadi follow Instagram Bu Dewi dan juga YouTube channelnya, melihat keseharian dan juga bagaimana cara pembuatannya. Apa tadi, Bu? Hiromi akrilik. Cari aja di searching ya, Hiromi akrilik. Kalau di YouTube saya nggak ada ya. Kalau YouTube saya khusus buat jualan panci. Nah, kalau ini akrilik seperti gini ya, Bu ya? Iya. Oke. Tuh, mudah sekali dan juga bisa dipraktekkan di rumah. Oh, ada yang mau tanya? Silahkan sambil saya selesaikan satu bunga. Iya. Tuh. Kenapa dinamakan Hiromi akrilik? Terus ada nggak sih kepo deh yang
ngeselin gitu nanti. Oh iya, ya, pengalaman Misalnya customer. dia sudah bikin buat begini ya. nih, terus dia bilang, Mbak ini kurang ininya, ini Iya. kurang ininya. Iya. Oh, sering banget. Terus itu Oke. mbaknya ngadepin Gimana? Ya itu tadi kita harus memang sabar ngadepin customer kan bermacam-macam modelnya Sifat Mbak, ya. sifatnya. Jadi Betul. kita memang harus sabar. Kadang dia minta model begini, warnanya Ternyata realisasinya salah iya, rokesnya mungkin. misalnya daunnya putih, bunganya kuning, ternyata hasilnya nggak bagus, minta bongkar. Ya, Resiko kadang- ya? Resiko, memang kita harus sabar. Betul. nama Hiromi. Kalau Oh iya, nama Hiromi. Hiromi Akrilik itu kebetulan saya ambil dari nama saya sendiri. Nama sendiri, Iya, Hiromi. Ya nggak mungkin Bambang akrilik kan? Siapa? Yang namanya Bambang di sini nggak ada. Bambang Gitu, akrilik, ya. iya. Kecuali kalau memang nama ibu ada ya pakai unsur itu. Nama saya. Tapi memang ya karena namanya juga customer banyak requestnya maunya apa, ekspektasinya mungkin dia maunya seperti ini, realitanya yang kita buat ternyata agak sedikit berbeda karena juga homemade lagi-lagi ya Bu ya, bukan karya yang langsung jadi pakai mesin gitu kan, ini juga perlu waktu gitu. Ya makanya untungnya saya bukannya admin dari Hiromi Akrilik ya. Kalau saya banyak-banyak request, saya blok gitu. Enggak laku ya. Ibu mau apa enggak nih? Ini bunga sudah saya bikin Bu, gitu ya. Tapi jangan ya, itu tidak sabar namanya. Kenapa? Oh iya, ngelilit aja susah banget nih. Ini sudah selesai nggak Bu lilitnya? Sudah. Boleh. Oh iya, bunga apa yang paling sulit dirangkai? Bunga anggrek. Bunga anggrek. Kenapa? Karena Ya, anggrek itu modelnya kan kayak gimana ya? Kalau kita ngikutin bunga yang anggrek hidup itu kan kemana-mana gitu. Nah, jadi begitu kita rangkai dengan bunga akrilik itu hasilnya nggak bisa sama dengan yang hidup. yang aslinya bunga gitu. hidup nggak Oke. sama. Wah, terlalu banyak ngobrol. Saya sudah selesai. Luar biasa ya. Keren kan? Amazing. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi seperti itu ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Ini adalah buatan saya. Nah, ini yang bunga yang setengah mekar ya. Iya. Kemudian ditambah aksen bunga-bunga yang udah jadi ya, rumput-rumputnya, kemudian bunga-bunga kecilnya. Taruh saja di pot bunga ataupun juga vas seperti ini, dikasihlah pasir putih ya, seperti ini tuh. Jadi mau dia jatuh, mau dia terguling, mau dia salto, itu sudah jadi masalah. Begitu ya Bu Dewi? Betul. Kalau boleh tahu nih, satu pot kecil seperti ini di harga kisaran berapa? 25. 25.000? Iya, Ini terlalu terjangkau. Kalau saya yang jual 50.000 kayak gini, sulit. Oke kan, cantik kan? Tuh, sesuai yang bikin, ya Bu Dewi yang bikin maksudnya ya. Yang paling mahal dari harga berapa Bu? Yang paling mahal itu 850. 850.000 terbuat Bunga anggrek. Oh, bunga anggrek. Iya. Kirain terbuat dari emas, enggak ya? Iya. Tetap dari akrilik Dari juga. akrilik. Tapi karena tingkat kesulitannya, Iya, bunga sudut pojok ruang tamu. bunga sudut pojok ruang tamu itu yang 850 Iya, tadi ya, 800-an. Oke, luar biasa nih. Jadi buat pemirsa yang mau ikutan gabung, boleh disiapkan bahannya juga cukup mudah. Untuk bunga kelopaknya seperti ini, akriliknya dirangkai, siapkan kawat, terus kawat gulung seperti ini, kemudian kawat besi ya, lalu juga gunting, ada nilon, sama tang, lakban. Kalau tang nggak punya, pinjam punya suami. Kalau nggak ada ya modal ya gitu. Modal ya, punya tetangga juga boleh gitu ya. Kemudian ajak teman-teman, mungkin tetangga biar rame. Iya. Nah, biar rame sama kayak kita bikin kelompok seperti ini. Kita adakan rutin aja kali ya. boleh. Iya, Bu Ibu Absian kita kali ya. Kita ajakan rutin supaya kita kumpul-kumpul jadi cuan. Jadi nggak aja gibah aja, say. Tapi ada juga dan konsisten pastinya. Nah, boleh deh. Terakhir deh Bu Dewi, untuk pemirsa TVRI dimanapun Anda berada juga mungkin dari Mbak Nisa sedikit yang disampaikan atau apa mungkin yang mengajak, boleh silahkan. Untuk ibu-ibu rumah tangga ya khususnya, jangan malu berkreasi. Betul.
Jadi apalagi kalau anaknya sudah besar ya, daripada kita jalan ke sana ke sini mending duduk manis di rumah kayak gini dapat cuan. Betul. Kalau dari Mbak Nisa, apa nih kesan-kesan ataupun juga ingin disampaikan sama teman-teman generasi muda nih soalnya? Kebanyakan generasi muda sekarang tuh Pakai mic sayang. Nongki-nongki ya. Iya generasi betul. muda kan cuma nongki kan. Mungkin nggak jelas terus main-main scroll TikTok, Instagram, main YouTube gitu ya. ngabisin kuota nih kita ngasilin cuan. Iya. Betul, mengisi kesibukan yang ada. Oke deh, terima kasih sekali dulu dong, sangat luar biasa pesona bunga akrilik. Kita jadi tahu akhirnya seni itu bisa menjadi cuan. Oke deh teman-teman, tidak terasa juga kita pada siang hari ini kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama saya Luli Rinda, terima kasih. Dan ini adalah program kita Dua Dari dan Untuk Anda. Persembahan terakhir dari Ruang Embun. Adalah cerita seorang darah yang dibicarakan semua orang, baik yang tua atau yang muda, semua memanggilnya si gadis lambaran. Tancap bolang tarik, tancap bolang barana, tancap bolang tarik, tancap bolang barana, tancap bolang tarik, tancap bolang barana, tancap bolang tarik, tancap bolang barana. Lihatlah semua, dia telah datang, berjalan melenggang ke kiri kanan. Parasnya menawan, jatuh terkira. Itulah si dia, si gadis lambaran. Tancap bolang tarik, tancap bolang barana, tancap bolang tarik, tancap bolang barana, tancap bolang tarik, tancap bolang barana, tancap bolang tarik, tancap bolang barana. Semua mata tertuju melihat padanya, tiada yang berkedip. Walaupun sekejap, lihatlah dia, si tua juga yang muda. Tancap bolang tarik, 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 tancap bolang tarik.
butuh perjuangan yang besar agar bisa duduk bersama dan berbincang dengan anak-anak ini. Sudah beberapa kali Rosliati datang dan mengajak anak-anak di salah satu kampung terisolir di Kabupaten Kutai Timur ini untuk belajar serta bermain bersama. Jika sebelumnya Rosliati harus bersusah payah mengajak dan merayu, namun kali ini usahanya berhasil. Meski hanya beberapa orang anak saja yang ikut bergabung. Ini sampai ini jadi PR nak ya, ditulis di rumah. Nanti minggu depan Bunda periksa. Give me 5. Siap, give me 5. Dulu ya, yang mau pulang siapa? Pulang. Ade, ikut Bunda. Rosliati sejatinya bukanlah seorang tenaga pengajar. Sesungguhnya ia hanya sebagai perangkat desa Pinang Raya di Kecamatan Sangatta Selatan, Kutai Timur. Pada pertengahan tahun 2019, pemerintahan desa tempat ia bekerja diminta oleh salah satu perusahaan batubara untuk memediasi mereka yang melakukan kegiatan rehabilitasi das daerah aliran sungai di sekitar kampung. Ada orang hutan. Dan disitulah awal mula Rosliati bertemu dengan anak-anak melawan yang malang ini. Hai. Ikut belajar yuk. Ayo belajar yuk. Ayo Sapli, belajar yuk. Kita belajar di sini aja ya. Bahwa di sini ternyata banyak masyarakat yang sama sekali tidak punya data kependudukan. Akhirnya kami mendata bersama teman-teman dari kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, kami melihat ternyata di sini di Kampung Melawan banyak anak-anak usia sekolah yang sama sekali belum mengerti tulisan, baca, tulis, dan menghitung sama sekali. Banyak juga anak-anak usia sekolah yang putus sekolah, yang harusnya mereka sudah SMP tapi tidak melanjutkan sekolah karena kondisi jalan memang yang sangat ekstrim, mereka tidak bisa keluar, dan dari pemikiran orang tua mereka yang masih menganggap bahwa mereka tidak perlu sekolah. Akhirnya saya masuk, waktu itu saya membawa teman-teman KKN yang pada saat itu ada KKN di wilayah Pinang Raya. Akhirnya masuklah di sini, kami mengajar anak-anak, waktu itu masih berjumlah sekitar 7, akhirnya lama-lama 9, sekarang menjadi 11, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah lebih 20 anak. Tak hanya belajar membaca, menulis, dan menyanyi, berjalan-jalan di kebun sekitar rumah mereka menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan Rosliati. Kalau Lucky kan mau jadi